Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwana dari kelas PTKB NIM 210209501012, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dasar-dasar elektronika. Elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas neutron dan proton dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, dan isolator. Proton bermuatan listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Jika sebuah benda kekurangan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan positif. Akan tetapi, jika sebuah benda kelebihan elektron, maka benda itu dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan jika jumlah muatan negatif dan muatan positif sama, maka benda itu disebut netral. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dengan potensi rendah ke potensi tinggi. Arus listrik dan muatan listrik. Arus listrik, kata arus berarti aluran atau gerakan. Arus listrik mirip atau dapat juga dikatakan sebagai aliran air. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik. Misalnya, lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya seperti beban, penghantar, dan saklar terhubung dengan sumber listrik. Alat-alat tertentu seperti baterai mampu menyimpan muatan listrik dan mengeluarkannya. Muatan listrik. Muatan listrik mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya dorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Sistem satuan internasional untuk tegangan adalah volt, yang diambil dari nama Alexander Volt yang menyatakan suatu volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule. Hukum Ohm. Hukum Ohm sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Persamaan Ohm juga mudah digunakan untuk mencari tegangan dan arus listrik. Misalnya, ingin diketahui arus listrik, tegangan listrik, atau nilai resistansi yang belum diketahui pada suatu rangkaian listrik. Gunakan trik berikut dengan cara menyusun V, I, dan R dalam bentuk segitiga transposisi. Penghantar listrik. Penghantar listrik adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang dipakai dalam teknik listrik dan teknik elektronika dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu 1. Konduktor, 2. Isolator, 3. Semikonduktor. 1. Konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga mudah untuk dipengaruhi keadaan sekitar. Bentuk-bentuk bahan konduktor. 1. Jenis konduktor berbentuk padat. 2. Jenis konduktor berbentuk cair. Sifat-sifat bahan konduktor. 1. Daya hantar panas. 2. Daya hantar listrik. 3. Koefisiensi temperatur tekanan. 4. Daya elektrotermo. 5. Kekuatan tegangan listrik. 6. Koefisiensi suhu tahanan. 2. Isolator atau penyekat. Bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya atau intinya. Isolator terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai tidak terjadi kebocoran aliran. Salah satu contoh isolator terbaik adalah karet. Bahan ini sangat baik mengisolasi listrik maupun panas. Sifat-sifat bahan isolator. 1. Sifat listrik. 2. Sifat mekanis. 3. Sifat termis. 4. Sifat kimia.
3. Semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator, yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Bahan-bahan semikonduktor: 1. Silikon, 2. Selenium, 3. Germanium, 4. Metal oksidas. Tipe atau jenis semikonduktor. 1. N-tipe semikonduktor. Dikatakan N-tipe karena jenis ini bermuatan negatif. 2. P-tipe semikonduktor. Dikatakan P-tipe karena jenis ini bermuatan positif. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.